Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waris seni dan budaya. Selamat datang di Medrah Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah hari ini kita telah mengukir sejarah ya, bisa kita katakan. Setelah sekian lama berencana ingin menyelenggarakan podcast, alhamdulillah hari ini bisa menjadi tayangan perdana. Biasanya perdana itu yang selalu diingat. Kata orang, pandangan pertama itu selalu menggoda. Selanjutnya setelah Anda gitu ya. Alhamdulillah untuk hari perdana ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang tamu yang luar biasa yang akan menemani ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bu Nadra. Waalaikumsalam Pak Jaki. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sangat cerah ya, walaupun lagi puasa sungguh berbinar-binar ya. Kita harus selalu semangat Pak Jaki. Oh betul gitu Ibu. Alhamdulillah terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa, bersedia menemani kami di sini. Hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak terkait dengan seni dan aturan-aturannya. Itu siapa sih yang diuntungkan? Baik, sebelumnya Ibu ini kan sekarang menjabat sebagai Koprodi Seni Tari Bu ya. Alhamdulillah. Kira-kira rasanya gimana sih Bu? Dan saya dengar juga sebelumnya Ibu menjabat sebagai sekretaris jurusan di seni pertunjukan. Itu ada perbedaan nggak sih Bu dari jenjang jabatan tersebut? Baik Pak Jaki, yang pertama saya muralat, saya bukan tamu, saya bagian gitu. dari ISBI Aceh, benar kan? Baik. Jadi kita ini semua satu lingkungan, kita semuanya untuk memajukan ISBI itu selalu saling bersama-sama. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Pak Jaki, alhamdulillah saat ini saya dipercayakan sebagai koordinator program studi seni tari, dan sebelumnya saya 2 tahun menjabat sebagai sekretaris jurusan. Lama juga ya? Lumayan Pak, alhamdulillah. Jadi Pak, kalau ditanya beban, saya merasa apapun amanahnya itu tidak jadi beban buat saya. Karena kalau itu menjadi beban, maka kita menjalaninya tidak secara maksimal. Betul. Tetapi pasti ada perbedaan karena kita diberi tanggung jawab yang lebih, dan itu harus kita selesaikan secara ikhlas. Seperti itu kira-kira. Berarti kata kuncinya itu ikhlas ya? Benar, kalau kita sudah ikhlas, apapun yang kita lakukan itu akan berjalan dengan maksimal. Dan pasti akan ada sesuatu hal ke depannya, sesuatu yang mungkin kerikil-kerikil. Itu kan perjalanan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Koprodi kita ini sangat-sangat menginspirasi. Karena terkadang ada juga orang yang diberikan amanah ataupun diberikan jabatan itu, ada yang pernah mengatakan kepada saya, waduh saya baru sebulan dikasih amanah, ini berat badan sudah turun 2 kilo gitu kan. Bapak ini mau menyindir atau gimana? Alhamdulillah berat badan saya masih stabil, bahkan naik. Ya makanya itu karena Ibu memang menjalankannya dengan ikhlas gitu. Jadi semuanya itu terasa mudah gitu. Iya benar Pak, santai gitu. Baik, berbicara tentang seni tari terutama ya. Ibu sekarang kan bergelut di seni tari. Itu bisa diceritakan nggak Bu, riwayat ataupun awal mula Ibu dijerumuskan kah, kenalan kah, atau dimakjomblangkan dengan seni itu seperti apa Bu? Oke, dijerumuskan bahasanya. Oh iya, itu. Agak-agak gimana gitu. Jadi Pak Jaki, saya itu sebenarnya dalam bidang tari atau dunia tari itu memang udah dari dini, dari taman kanak-kanak. Jadi dari taman kanak-kanak saya itu kan berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Saya itu dari TK sudah nari di berbagai event acara TVRI. Dulu ada namanya Taman Ria, Pekan Raya Sumatera Utara saat ini. Nah, saya sudah nari sampai terus saya di jenjang SD, SMP, SMA tetap konsisten. Tetap ikut nari perlombaan dan aktif di berbagai ekstrakurikuler di sekolah. Namun saya sebenarnya dulunya tidak ingin fokus di seni tari. Nah, waktu itu jalur undangan ya, kalau zaman sekarang apa tuh Pak Jaki, SNBP ya? Iya, SNBP, betul. Jalur prestasi. Nah, saya waktu itu mau ngambil jurusan biologi di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. UPI Bandung ya.
Kemudian itu kan ada tanda tangan orang tua. Nah, ibu saya kebetulan tidak menyetujuin saya untuk ngambil biologi. Baik. Nah, di situ saya kaget kan, kenapa tidak setuju? Saya tanya karena alasannya. Kemudian ibu saya bilang, kamu ambil program studi pendidikan seni tari Unimed. Nah, saya kaget, di mana-mana orang tua itu selalu pingin anaknya kuliah itu di jurusan yang beken. Betul, Nah, Bu. tetapi kali ini orang tua saya malah nyuruh saya di seni tari. Awalnya itu kami berdebat dan saya selalu sampai saat ini, Pak Zaki mungkin bisa jadi suatu pembelajaran juga buat adik-adik yang lain. Pada dasarnya kita semua punya keinginan, tapi namanya restu orang tua itu harus nomor satu, karena itu akan memudahkan jalan kita. Nah, saya ikutin keinginan ibu saya, orang tua saya saat itu, dan awalnya semester 1 dan 2 saya angkat tangan, Pak Zaki. Yang kita anggap kuliah seni itu cuma ngapain sih, cuma nari-nari doang, betul. Aman deh gitu kan. Betul. Nah, ternyata tidak. Di seni tari itu banyak hal yang kita pelajarin, baik itu secara praktik ataupun teori. Saya awalnya angkat tangan, Pak Zaki. Di 2 semester saya sempat ngerasa down. Akhirnya saya berpikir, ini tidak mungkin terus seperti ini. Saya udah sempat minta ke orang tua saya untuk saya nyerah gitu kan. Nah, pada akhirnya saya melihat, itulah tadi, kuliah itu bukan hanya sekedar datang ke kampus, pulang, tapi kuliah itu bagaimana kita membentuk pola pikir kita, sehingga kita mencari juga dong pengalaman apa yang bisa kita dapatkan seperti itu, karena kita sudah mahasiswa, benar kan Pak Zaki? Betul. Nah, akhirnya saya ikut coba beberapa sanggar, tapi saya itu orangnya agak random. Saya tidak ingin masuk sanggar itu yang orang semuanya di taman budaya. Nah, saya coba cari di luar itu yang saya itu bisa membentuk diri saya. Karena kalau taman budaya itu di kampus udah itu orangnya, ke taman budaya itu orangnya. Jadi circle-nya nggak berkembang. Nah, bener. Jadi kita coba cari circle lain, gitu Pak Zaki. Akhirnya saya masuk, ada salah satu sanggar namanya Ria Agung Nusantara. Itu sanggar saya yang mendidik saya. Nah, saya di situ berkembang. Alhamdulillah di situ saya termotivasi, saya mengembangkan diri, dan saya memiliki luar biasa pengalaman Pak Zaki di sanggar itu dan kampus saya khususnya saat itu. Dan alhamdulillah saya menari dengan hati, menari dengan jiwa, dan akhirnya saya merasa ini fashion saya. Hobi yang dibayar itu suatu keuntungan, itu suatu anugerah dari Allah yang diberikan kepada saya, dan itu atas restu dan arahan orang tua saya. Dan saya berkesempatan untuk ke Eropa saat itu, Pak Zaki, melalui seni tari. Dengan tari bisa jalan-jalan. Bener, gratis pesawat, dapat uang jajan, dan pengalaman yang nggak bisa kita raih begitu saja, kita beli nggak bisa. Tapi tentunya untuk adik-adik semua mungkin di luar sana, segala sesuatu itu tidak instan. Pasti kita butuh proses, dan kita harus berusaha untuk mencapai itu, dan jadilah seseorang yang profesional di bidangnya. Makasih, luar biasa ya. Jadi menarik juga. Sudah dari TK, jadi sudah mengartis dari dini ya. Mengartis sejak dini. Dari TK, SMP, SMA itu menari terus ya kerjanya. Tetapi ketika masuk kuliah, memilih pertama jurusan biologi, itu kenapa? Alasannya kenapa? Karena ya pada umumnya kalau kita SMA itu sesuai dengan dulu kan peminatan ya IPA IPS. Nah, saya kebetulan IPA, dan pada dasarnya kita itu kalau mau kuliah, apa sih yang kita paling suka mata pelajarannya? Nah, kebetulan saya paling suka biologi saat itu. Jadi kepikirannya ya udah deh biologi, dan tanda kutipnya kalau kita di SMA itu jalur undangan, jurusan paling keren, kampus jurusan lah kita katakan paling keren, pasti itu jadi bintangnya gitu kan. Nah, jadi sekarang salah, seni itu juga bintang. Gitu. Makanya dari tadi
kecil terus pingin ke biologi dan ingin hanya menjadikan tari itu sebagai hobi gitu ya. Benar. Tapi ternyata sekarang hobi menjadi jalan hidup gitu. Benar Nah, sekali. dengan pilihan ibu itu ketika mengambil tari dan tentunya dengan dukungan orang tua, ada nggak suara-suara sumbang, suara-suara miring itu dari orang-orang sekitar gitu? Kenapa sih kok kuliah di tari? Mau jadi apa sih? Ya, kira-kira ada nggak? Kita cerita yang lucunya dulu ya Pak. Boleh. Jadi ada cerita lucunya. Dulu saya itu kan kembali lagi, saya suka circle itu keluar-keluar, nggak Betul, hanya di ya. situ. Jadi teman-teman saya itu ada berasal dari USU, UIN, dan berbagai jurusan yang lain. Dan saya juga aktif di berbagai organisasi. Nah kalau ketemu dan kenalan sama cowok, jadi Wah, ini kalau menarik ditanya ini, nih, menarik ini. ini menarik dan ini menjadi sesuatu yang biasa sih sama anak seni gitu. Khususnya cewek ya. Pengalaman saya, kalau kenalan sama cowok, ini kami pergi bareng-bareng cewek. Oke. Nah, teman saya mungkin ada yang di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Oke. ada yang di mana lah gitu. Nah, saya seni sendiri. Iya. Tiba kenalan, di mana Dek kuliah? Di Unimed, Bang. Oh ya, jurusan apa? Seni tari. Mukanya langsung berubah. Berubahnya berubah senang, berubah gimana? Berubahnya kayak sepele gitu jatuhnya. Masa gitu sih kuliah di seni tari gitu ya? Gitu kan. Nah, teman saya yang kuliah di mana deh? Psikologi, Bang. Oh, dia keren ya. Dalam hati saya, gitu kan. Nah, itu cerita lucu, namanya zaman kuliah gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya diragukan pekerjaan, alhamdulillah ya Pak ya, tergantung gini sih, tergantung gimana kita ngebuktiin. Betul. Kalau awalnya Tembala saya yang merasa seni tari itu apa sih di awalnya ya, yang sama orang tua. Tapi setelah saya jalani, saya dari semester 3 Pak itu sudah menghasilkan uang sendiri. Dari Tari, ya? dari tari yang ngejob nari betul, di acara wedding, dan guru seni itu sangat kurang sampai saat ini. Jadi saya semester 3 itu udah ngajar ekskul. Nah, Biasa. ketika saya sudah melewati semester 6, bahkan ada kepala sekolah masih semester 6 itu langsung menerima saya sebagai guru honor, dan bukan di sekolah yang istilahnya kelas bawah gitu ini ya. kan. Berarti langsung dicomot gitu ke sekolah yang favorit bisa Nah, gitu. bener, sekolah-sekolah favorit. Jadi hal itu membantahkan pikiran Betul. sekeliling saya bahwa kuliah seni itu nggak ada apa-apanya gitu. Untuk di lingkungan saya, mungkin kalau di luar ya yang mereka nggak tahu itu sangat merugikan. Nah, sekarang Pak Jaki, awalnya di persaudaraan saya, persepupuan, cuman saya kuliah seni, yang lain tuh kuliah kedokteran, kuliah hukum, ekonomi. Nah, ketika saya kuliah seni, mereka menganggap, ih, si Nadrani kuliah seni gitu kan. Mau ngapain gitu kan. Akhirnya sekarang sepupu saya ke bawah, rata-rata kuliah seni. Ada seni musik, ada seni tari, seni rupa. Bahkan sepupu saya ada yang lanjut S2 di Australia seninya, dan berbagai tempat lainnya. Jadi kami itu merasa sekarang seni bagian dari keluarga kami gitu. Berarti dari awalnya pesimis terhadap seni termasuk ibu sendiri, terus kemudian bisa kalau dikatakan meracuni agak sayang, mungkin mewarnai keluarga dengan seni ini gitu. Bener. Keuntungannya kalau ada yang nikah, kami nggak perlu sewa sewa pemusik dan sewa penari. Jadi udah langsung diri sendiri untuk sendiri ya. Kalau kata Aceh, kata orang Aceh draw ke draw, ya kan? Jadi udah hemat budget juga ya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi berarti seni di kehidupan Ibu Nura sangat mewarnai baik diri sendiri maupun keluarga juga ya. Nah, apa kira-kira harapan Ibu ketika melihat perkembangan seni sekarang di Aceh? Kan Ibu ini dari Sumatera Utara ya? Benar. Udah berapa lama di Aceh, Bu? Alhamdulillah bulan 2 kemarin sudah 5 tahun. Udah, kalau anak-anak sudah bukan batita lagi ya, jadi udah balita, udah beranjak dewasa. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap perkembangan seni di Aceh ini? Perkembangan seni di Aceh itu menurut saya tidak ada masalah. Dan sejauh ini Aceh itu mempunyai kekhasan mempunyai karakter di
mata nasional ataupun internasional. Baik. Contohnya saja dulu yang Rato Jaro booming kan. Nah, mungkin karena kita itu yang namanya budaya itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya, karakter kita itu yang Islami. Jadi tidak terlalu yang jor-joran, apa sih bahasanya Pak, yang terlalu menonjol, tapi tetap kita itu Aceh itu mempunyai sesuatu hal yang luar biasa. Contohnya yaitu tari Rato Jaro yang ditarikan pada acara apa sih itu Pak? Piala Dunia. Iya, bukan piala nih kemarin, pembukaan SEA Games kalau nggak salah saya itu, bukan SEA Games. Jadi tarian massal gitu kan Rato Jaro. Oke, baik. Jadi memang kekhasan itu yang seharusnya ditampilkan. Saya menarik juga ini. Ngomong-ngomong tentang syariat Islam, saya teringat tentang suatu fatwa MPU. Itu tahun 2000 berapa ya? 2013 itu kalau nggak salah saya. Itu kan ada yang membatasi tentang seni budaya di Aceh itu harus seperti apa. Itu bagaimana dalam sudut pandang Ibu? Baik, menurut saya ini terlalu sensitif. Nggak masalah, kan kita dari perspektif kita tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi di sini terbuka ruang diskusi. Seperti apa sih sebenarnya kita harus melihat seni dan budaya itu dalam bingkai syariat Islam, jadi seni bisa jalan, syariat oke. Seperti apa kira-kira Bu? Oke, Pak Jaki. Jadi saya menanggapi pertanyaan Pak Jaki terkait fatwa ya, kembali lagi itu sebenarnya terlalu sensitif. Tetapi saya akan mencoba menjawab. Menurut saya seni itu sama dengan seni itu sebenarnya media. Contoh misalnya saya beri gambaran ke Pak Jaki, handphone, ya kan. Nah, handphone ini kan ada sisi positif, ada sisi negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkan media tersebut. Contoh misalnya handphone ini bisa membuat kita yang dari jauh bisa terasa dekat. Gitu ya? Nah, berarti kan ada kita membangun silaturahmi di dalamnya. Nah, silaturahmi itu kan diajarkan di dalam agama Islam gitu kan, bahkan diharuskan. Nah, begitu juga seni. Menurut saya seni itu kan sebuah media. Tergantung bagaimana kita menjadikan media itu suatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Bagaimana kita mengarahkan seni itu sebagai sesuatu seni yang positif, dan yang ada juga yang menjadi negatif gitu kan. Contoh handphone bisa jadi dia menjadi disalahgunakan untuk menjadi propaganda, yang buat status yang enggak zaman sekarang. Ya seni juga seperti itu gitu kan. Nah, kembali lagi ke fatwa. Kalau berbicara seni di Aceh. Seni di Aceh ini kan sudah punya karakteristik. Ada dua, yaitu Islamnya, nilai Islami yang mana masyarakatnya itu memang meyakini bahwanya keyakinan mereka itu Islam dengan kekuatan syariat Islam itu. Yang kedua adalah karakteristiknya yaitu heroik. Itu orang Aceh itu tidak lepas dari karakter heroik, yaitu dari sosok pahlawan-pahlawannya kan. Jadi dari tariannya itu nampak dua ciri khas itu. Nah, di mana sebuah kesenian itu kan lahir dari sebuah budaya. Budaya itu lahir dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ketika kita bicara seni dan khususnya untuk di Aceh, saya rasa sejauh ini seni di Aceh itu selalu menggambarkan nilai-nilai Islam. Jadi tidak ada yang sesuatu hal harus kita khawatirkan seperti itu. Nah, kembali lagi kita melihat sebuah budaya. Nah, di Aceh ini kan dari dulu itu kerajaan Islam itu sudah memang berkembang, dan di Aceh inilah kerajaan Islam pertama terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ya. Nah, setahu saya seperti itu, sehingga kesenian ini digunakan sebagai media dakwah. Diplomasi juga, Bu, ya? Benar, Pak. Jadi sebenarnya saya malah kayak Bapak bilang tadi, saya kan dari Sumatera Utara nih. Tiba di Aceh, kesenian di Aceh itu gimana? Saya bahkan belajar
sedikit banyaknya menambah keilmuan secara agama saya itu dari kesenian Aceh gitu loh. Jadi betul-betul seni di Aceh itu bisa menjadi media dakwah untuk ibu gitu Benar. ya? Bisa menjadi tempat pembelajaran ya? Bukan untuk saya saja, dan itu sudah menjadi rahasia umum bahwasanya ini memang kesenian di Aceh ini sebagai media dakwah, bukan rahasia umum ya. Memang itu memang fungsinya. itu tujuannya. Betul. Memang itu fungsinya seperti itu. Menarik ini. Jadi kan dari turunan fatwa ini, kita kembali lagi sedikit, turunan fatwa ini bahkan beberapa daerah juga mengikuti untuk kadang-kadang ada yang istilahnya mengharamkan ataupun tidak membolehkan, yang selama ini hanya berbentuk normatif, maksudnya di dalam masyarakat saja berkembang, dan kemudian peraturan itu dilembagakan. Jadi dikeluarkan surat-surat edaran khusus dari dinas syariah Islam, misalnya yang terakhir ini di Biren misalnya. Mereka melarang live musik di kafe-kafe. Itu seperti apa? Oke. Seperti apa sebenarnya tergantung penikmat. Oke, kan? Nah, penikmat itu juga tergantung cara pandang dan pengalaman. Kayak kembali saya tekankan, bahwasanya seni itu kan suatu komunikasi. Ketika seni itu untuk menyampaikan, misalnya nih nyanyi-nyanyian, ketika nyanyiannya itu memang tidak menyalahi atau mengandung pesan-pesan, misalnya kayak yang sekarang kampanye sinematik itu yang aliran yang lain. Betul. Ya, menurut saya sih itu tergantung bagaimana sudut pandang kita aja sih, Pak. Itu untuk seni, apalagi tari ya. Setahu saya kalau tari-tarian juga di Aceh ini sejauh ini kalau misalnya dipandang itu, sekarang gini, saya tanya deh kepada Pak Jaki. Ini luar biasa nih, bahaya nih. Nah, saya tanya, emang ada nilai negatif nggak sih dari tari saman atau nari sedati? Atau apa sih yang menjadikan saman dan sedati itu tidak menarik? Coba. Saya kira nggak ada ya. Nggak ada, kan? Betul. Semuanya itu ya isinya selawat, puji-pujian gitu. Makanya berarti kadang-kadang perspektif ya. Dari segi perspektif yang harus memang kita sedikit geser lah ya. Jangan di satu perspektif. Oke, menarik ini. Jadi kemudian ada muncul dari seniman. Saya dengarkan ketika setelah fatwa MUI yang 2013 itu booming kembali, di 2002 kemarin diadakan semacam seminar. Dan di situ menghadirkan ahli agama dan kemudian budayawan, terus seniman. Ada celetukan seniman seperti ini. Pak Ustadz ataupun Pak, seni itu kan bebas. Untuk apa sih diatur-atur? Itu seperti apa sih? Apakah betul di dalam seni itu kita bebas berekspresi? Atau memang ada norma-norma tertentu, ada bagian-bagian tertentu yang memang harus kita ikuti? Seperti apa? Kira-kira dari orang yang sudah bergelut secara praktis dan akademis di dalam dunia seni, itu perspektifnya seperti apa? Oke, baik. Jadi gini Pak Jaki, kalau ditanya bebas, ya memang bebas. Kita bebas berkreativitas. Ya kan, kita bebas memunculkan sebuah imajinasi seperti itu kan. Nah, ditanya aturan, ya memang kita punya aturan. Oh, di dalam sini ada aturan juga berarti ya? Aturannya seperti ini. Yang namanya budaya, seperti pendapat si Spratly tentang budaya, bahwasanya ini berat ini, udah mengutip ahli berarti sangat-sangat ilmiah. Bukan seperti itu. Ini hanya yang selintas, ingat. Bahwasanya salah satu budaya itu fungsinya yaitu sebagai pedoman atau sebagai penuntun kita, ini masyarakat, untuk terus menjalankan suatu, berarti aturan yang budaya itu, aturan itu atau budaya itu sudah disepakati oleh masyarakatnya dan menjadi ciri khas. Nah, kembali lagi, kesenian kan juga berasal dari budaya yang pemiliknya adalah masyarakat itu, betul. Nah, mungkin aturannya ya digaris batasi oleh yang di mana tarian atau seni itu berasal gitu. Kita tidak berbicara seni kontemporer atau modern ya. Kita berbicara tetap pada seni-seni tradisi dulu. Nah, ketika seni tradisi di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Ketika kita di wilayah Aceh, ya kita harus
menghargai, menghidupkan, berkreativitas berdasarkan azas nilai-nilai gitu ya? keacehan ya. Nah, ketika kita berada di Sumatera Utara berbeda lagi Betul, gitu betul, loh, betul, dengan betul. kekasannya, dengan aturannya, dengan ciri khasnya, nggak bisa kita paksakan atau kita sama-samakan gitu. Karena ya kembali tadi Bapak berbicara aturan, semua etnis, suku punya aturan masing-masing, dan itu melahirkan sebuah kesenian yang pemiliknya adalah masyarakat atau sekelompok masyarakat itu gitu. Nah, ketika kita berbicara kreativitas yang namanya masih dalam konteks seni-seni tradisi, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya esensi budaya itu sendiri. Local gitu wisdom kan. dari daerah itu sendiri. Benar. Ya. Nah, apalagi kita itu sempit nih ya, yang luasnya Indonesia itu adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimurannya. Iya, betul, Ketika kita pun berbicara seni yang kontemporer ataupun seni yang lebih modern, ya nggak, ya bebas, tapi ya tergantung pesan apa yang mau kita sampaikan dengan konteks kita Indonesia ini gitu loh. Ya ada juga yang seni mungkin menjadi sesuatu yang jadi dia itu apa sih istilahnya ya Pak ya, jadi di boykot kayak seperti itu ya kan, ditolak gitu kan. Nah ya gimana ya, kalau menurut saya ya segala sesuatu yang nama kita berkreativitas itu bebas, tetapi di mana kita beradanya. Ketika kita berada di wilayah yang mungkin punya aturan seperti ini, ya nggak ada salah kita mengikutinya seperti itu. Itu menurut saya. Dan sejauh ini seni itu sastra kan Pak. Sastra nih. Sastra nih, seperti contoh misalnya sastrawan yang sangat kita kenal Jainuddin Rumi. Iya, Jainuddin Rumi, betul. Iya kan banyak itu Sufi, yang Sufi gitu, pesan-pesannya. Nah, sebuah pesan-pesannya itu kan menebarkan suatu kebaikan. Betul. Nah, seni juga menebarkanlah suatu kebaikan. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu, baik sastra, musik, tari, rupa, dan segala macamnya, kita menyampaikan sebuah rasa, sebuah karya yang bersumber dari hati dan pikiran kita yang sangat tulus. Itulah menurut saya kreativitasnya. Kebebasannya itu kita bebas menyampaikan apapun. Tetapi yang namanya kita makhluk dari Allah, kita itu belajar itu kan berproses dari alam sebenarnya. Betul. Kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang buruk. Nah, bagaimana kita memproses itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Berarti kira-kira. peraturan itu sebenarnya bukan untuk mengekang, Bu ya. Bukan. Tetapi bagaimana bisa mensinkronkan antara kedaerahan, terus kemudian kebijakan pemerintah setempat, dan tidak juga melupakan seniman. Gitu Bu ya. Jadi ada pertanyaan lagi dari seniman. Ini gimana ketika ada peraturan ini, selain kami tidak bisa berkreativitas, kadang-kadang imbasnya adalah kami kehilangan mata pekerjaan gitu, mata pencaharian. Itu seperti apa Bu? Kira-kira ada solusi nggak terhadap itu? Saya rasa yang nama seniman itu nggak pernah mati. Nggak pernah mati dia ya. Nggak pernah mati gaya, apalagi perkembangan zaman sekarang kan. Betul. Dulu YouTubers itu kan sekarang booming, sekarang gitu kan. Bahkan hartanya bisa kita lihat gitu kan, Pak. Itu kan seniman juga gitu. Jadi, dan seniman, misalnya saya tari, saya kan nggak hanya nari, saya juga bisa make up, saya juga bisa fashion kan, kostum tarian gitu. Jadi segala sesuatu itu, seni itu luar biasa menurut saya. Oke. Ibu setuju nggak dengan sebuah statement bahwasannya kreativitas itu ataupun kebebasan itu digunakan bukan untuk meruntuhkan sebuah peraturan, ataupun dalam artian dengan dalih kebebasan, dengan dalih kreativitas, orang-orang itu bisa berbuat seenaknya gitu, tanpa melihat lingkungan, tanpa melihat kondisi masyarakat di situ. Ibu setuju nggak dengan statement seperti itu? Ya pasti enggak dong. Pasti enggak ya. Sebagai seorang akademisi pasti mengajarkan atau mengarahkan untuk yang kita itu berkarya ya
bukan apa ya, itu kayaknya zaman dulu deh dulu kayak gitu ya. masih zaman-zaman bahula gitu ya. Sekarang malah saya nggak pernah ketemu, bahkan sekarang seorang seniman semuanya wah Udah keren, jadi udah open minded gitu ya. sudah membuka pikiran para seniman, bahkan seniman zaman sekarang itu luar biasa Pak. Khususnya seniman di Aceh, saya sangat salut karena berbagai event nasional itu tidak pernah Aceh tidak ada tempat. Jadi selalu hadir gitu ya. Benar. Jadi memang berarti membuktikan bahwasannya selama ini Aceh secara kesenian mereka cukup sehat gitu ya. Cukup sehat. Apalagi saya tertarik dengan kata-kata Ibu. Sebuah kesenian yang berakhir dengan kreativitas itu biasanya dibarengi dengan pikiran yang jernih, hati yang tulus gitu ya. Jadi lagi-lagi kita berbicara bagaimana pikiran kita bisa berpositif thinking dan kemudian bagaimana hati kita bisa tulus untuk berkarya. Sepertinya itu menjadi kunci ya Bu ya dalam kita berkarya dalam dan seni. pengalaman itu harus penting Pak. Jadi ketika khususnya ya mahasiswa ISBI Aceh. Nah, mahasiswa ISBI Aceh ini saya sering bilang ke mahasiswa, kalian datang ke kampus ini bukan hanya datang pulang gitu. Baik. Bagaimana kalian punya pengalaman dan mengembangkan diri kalian sehingga terbukti mahasiswa kita sekarang luar biasa Iya, kreatifnya. betul. Berbagai event di Aceh mereka ikut terlibat dan perkuliahan mereka juga tetap kondusif, gitu ya. jalan Betul. dan terbukti juga tahun ini meningkat jumlah Betul, mahasiswa kita alhamdulillah kan. gitu ya. Nah, Luar biasa. jadi itu seni ini sudah punya peran dan ISBI Aceh juga sudah menunjukkan bahwasanya seni ini menjadi sesuatu hal yang berkualitas yang bisa membentuk khususnya pemuda-pemudi Aceh itu untuk lebih berkembang dengan profesional di bidang seni. Betul. Gitu. Jadi enak Bu ya, istilahnya hobi yang dibayar itu lebih nikmat ya. Benar Pak Zaki, Mereka- itu paling garis bawah itu. Iya, Hobi yang dibayar gitu kan. Jadi kita udah hobi, udah senang, dibayar lagi ya. Dibayar lagi. Luar biasa. Itu kan luar biasa. Ah. Jadi jangan sering gini. Kalau kita kayak tadi kembali ke flashback, orang ketika kenalan atau Betul. lewat dibilang dokter itu keren. Iya. Enggak juga. Betul, Semua betul. profesi keren, termasuk profesi seni. Iya. Dan alumni kita nggak ada yang nganggur. Langsung Terbukti dia langsung selesai, diserap, dicomot gitu. langsung copot ya kan, saking semangatnya langsung diserap. Itu kan Betul, udah betul. bukti gitu loh bahwasanya seni ini juga punya peran dan tempatnya gitu di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi kembali lagi ke sedikit kita menyinggung tema peraturan seni dan masyarakat itu berarti tidak ada yang dirugikan di situ ya. Bisa semua saling sinergis atau seperti apa? Mungkin bisa jadi ada solusi dari Ibu, ada pesan-pesan bagi seniman, bagi masyarakat dan bagi para mahasiswa yang khususnya bergelut di seni, seperti apa kita menyikapi peraturan seni dan masyarakat lokal. Oke. Jadi kalau berbicara aturan tadi ya Pak Iya. ya, yang menguntungkan ya. Betul. Barangkali seperti ini. Seni itu kan punya nilai edukasi. Betul. Gitu kan. Di sehari-hari kita itu tuh hidup juga dengan seni gitu. Iya. Contoh misalnya seni rupa. Betul. Ketika anak-anak belajar menggaris, ketika anak-anak belajar mewarnai, kan ada pembelajaran, ada suatu pendidikan rasa sabar Betul. untuk menciptakan sesuatu yang indah. Calon ibu yang baik ini seperti ya. Nah begitu juga seni. Seni itu semuanya memiliki nilai edukasi. Jadi tidak ada yang merugikan. Oke, baik. Karena ilmu itu bagaimana tadi kita memahaminya itu sesuatu hal untuk yang positif gitu. Betul. Nah ketika seni menjadi sesuatu hal yang positif dan menjadi sesuatu hal yang mempunyai nilai kekarakteristikan dan mempunyai pesan yang dapat menjadikan itu sesuatu hal yang kalau seni itu kan ada nilai estetika yang bisa menggugah hati kita menjadi hal yang lebih baik. Iya. Ya di mana ruginya gitu. Bahkan kadang-kadang seni kalau kami di sastra itu bisa menjadi sarana healing ya. Putus cinta dan kemudian lahir beribu-ribu puisi gitu. Itulah cinta gitu ya. Jadi tanpa seni pun
kita akan merasa kekeringan gitu ya. Nah, benar. Jadi gini, kalau dikatakan seni itu negatif Iya, ya, dikatakan negatif. Emang saya selaku ini nih ketua Satgas PPKS Oh, ISBI luar Aceh. biasa ini keren. Ini kan berkaitan yang zaman sekarang Iya. kan MBKM lagi tren-trennya Betul, kekerasan seksual gitu Iya, kan. iya. Nah, emang kekerasan seksual itu kalau saya dari tari, dari lekukan tubuh itu yang mengundang kasus-kasus kekerasan seksual kan enggak juga gitu loh. Kasusnya itu ya enggak hanya dari misal kami nari. Iya, oke. Nah, terus orang langsung berpikir negatif. Enggak hanya karena nari, bisa survei berapa persen kasus itu bukan karena lekukan tari gitu. Oke. Bukan karena lagu, kan gitu. Ini menarik ini yang ngomongnya langsung Koprodi dan ketua. Luar biasa. Itu suatu hal yang menggelitik juga Betul, gitu betul, kan. betul. Jadi jangan menganggap seni itu bebas, seni itu negatif ataupun tidak. Seni itu bagaimana kita mengekspresikannya, bagaimana kita berpikir untuk menjadikan itu sesuatu hal yang positif untuk orang lain, dan kita penikmat bagaimana kita menggiring itu atau melihat itu menjadi sesuatu hal, ambil yang baiknya. Betul, gitu. betul. Ambil yang baiknya, nikmatin itu. Nah, jangan juga seperti kayak musik tadi, di saat azan kita jung 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 jung, itu kan salah. Jadi, gitu kan. begitu azan dia baru mulai musik. Itu kan ya itulah makanya Ada jadinya peraturan itu gitu ada. ya, Enggak, oke. itu enggak masuk peraturan di MUI pun ya, kita peraturan masyarakat Masyarakat pun- setempat juga nggak boleh. Betul. Gitu. Jadi, kan. itu saya yang poinnya berarti peraturan itu sejauh kita bisa memandang dari berbagai perspektif, jangan sampai seperti orang pulang dari masjid, Bu. Jadi dia mendengar pesan ustadz hanya setengah, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Pulang masjid dia diambil sendal yang bagus dan ditinggalkan sendalnya yang buruk itu. Jadi saya rasa seperti itu, Bu, Iya, ya. selesaikan dia ya kan. Jadi jangan sepotong-potong. Iya, benar. Luar biasa perbincangan hari ini ya. Saya rasa sangat inspiratif ini Ibu Koprodi kita. Tidak sih, sebenarnya kita ini di ISBI Aceh khususnya ini kan dosen-dosennya juga masih muda-muda. Oke, semangat Kita muda. terus belajar, Betul. belajar, dan bagaimana apa yang bisa kita sumbang gitu kan, Baik. apa pemikiran yang bisa kita sumbang, dan kita juga terus belajar kok bersama-sama. Di Betul, sini betul, kita betul. juga saling menghargai sesepuh-sesepuh kita. Betul, gitu betul, kan. betul. Jadi sinergi kita di dalam berkesenian di Aceh ini menurut saya sangat sehat. Menurut saya ini menjadi role model saya sendiri, karena kesenian di Aceh ini pertama syariat Islam tetap ditegakkan, banyak pesan dan sebagai media dakwah, kemudian juga mempunyai kesempatan dari berbagai lini bahkan gender gitu kan, tergantung di mana penempatannya. Gitu. Berarti kalau kata orang Arab itu wada' syai' fil makan. Nah, jadi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya maka semuanya akan selesai. Gitu. Benar. Sinergis. Dan komunikasi yang Betul. Jadi jangan diam-diaman, Bu ya. diem-dieman, habis itu curhat ya Pak. Curcol ini. Kok jadi curcol? Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sangat menginspirasi obrolan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua di sini dan bisa menjadi informasi-informasi terbaru juga bagi rekan-rekan kita di luar sana. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir, sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk Sama-sama, menghadiri Pak Jeki. podcast kami. Nanti kami undang lagi, Bu. Bersedia, Bu ya? Oh siap, saya sedia. Ini hostnya saya aja nanti. Oke, bisa. Mungkin kita bisa rocker ya gitu ya. Atau kita bisa duet nanti. Oke Pak Jaki, mungkin sedikit closing Iya, statement closing, dari oke. saya. Mungkin kalau kurang lebih kesalahan kepada Allah saya minta ampun, kepada sesama manusia kekurangan dan itu hanya milik saya, kelebihan hanya milik Allah. Dan pada dasarnya berkesenianlah dari hati, berkesenianlah sesuai apa adanya. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwasanya seni itu merupakan sesuatu hal yang murni gitu kan. Indah dia. Betul. Jadi sampaikanlah, tebarkanlah nilai-nilai positif melalui seni, Betul, tebarkanlah sesuatu hal pesan yang bisa menjadi
inspiratif bagi banyak orang. Betul. Dan ISBI Aceh ini kan sudah menjadi salah satu kampus negeri, dan insya Allah kita akan terus berupaya, khususnya Prodi Tari, berupaya menjadikan mahasiswa kita seorang akademisi yang siap, baik itu secara keilmuannya ataupun dia juga akan siap untuk mempunyai akademisi yang berakhlak nantinya. Betul. Mungkin itu aja dari saya, Pak Jaki. Terima kasih saya sudah diundang di sini ya. Terima Sama-sama, kasih Ibu, juga. gitu ya. Semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, waris seni budaya. Obrolan kita hari ini kita padai sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.